Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dibuka Pak? Silakan. Sudah sudah siap masih masih aja ya, Ustaz juga udah ya. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi sahabat-sahabat Naswa sekalian dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini lebih baik ya. Insya Allah hari ini lebih semangat. Kita menjalankan aktivitas kita menjalankan kegiatan kita, ibadah kita, dan kegiatan rutin kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi kajian kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pagi hari ini kita memasuki bab 3 dan untuk ayat selanjutnya, untuk hadis selanjutnya. Sudah siap teman-teman semuanya? Baik. Untuk itu Ustadz Farhan Mauludi silakan melanjutkan. Silakan Ustadz. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para sahabat semua, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Sebelum kita tidur, bangun dari tidur kita melaksanakan subuh berjamaah, dan banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang kesabaran. Saya akan bacakan naskah hadisnya. Teman-teman silakan fokus pada monitor masing-masing. An Abi Zaid Usama ibn Zaid ibn Harithah, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtira fashhadna fa arsala yuqra'us salam yuqri'us salama wa yaqul inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'adz ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu فأقعده في حجره ونفسه تقاقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Zaid ibnu Usama. Zaid ini adalah
anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi pembantu di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal pada tahun 45 Hijriah. Suatu ketika salah seorang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab mengirimkan utusan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diinginkan hadir di rumah beliau, di rumahnya Zainab. Kenapa? Kata Zainab, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bani qad uhtudira. Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku, anak yang masih kecil ini teman-teman, Umamah, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umamah, sudah mendekati ajalnya. Kemudian Zainab ini mengirimkan utusan agar Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Rasulullah SAW tidak mau datang, dan Rasulullah SAW mengatakan Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta kullu syai'in lahu bi ajalin musamma. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya segala milik Allah yang diberikan kepada kita dan yang diambil dari kita juga milik Allah. Maka kita diperintahkan untuk bersabar dan mengharapkan pahala. Apa yang dimaksud kalimat ini? Kata Rasulullah, semua yang Allah berikan kepada kita milik Allah. Tubuh kita, jasad kita, tangan kita, mata kita, kendaraan kita, rumah kita, harta yang dititipkan kepada kita, aset kita, keluarga kita, semua milik Allah. Walahu ma'a'ta, dan semua yang dititipkan kepada kita itu juga milik Allah. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki, kemudian titipan diberikan kepada kita, sudah sewajarnya. Kalau titipan itu ada masanya untuk diambil kembali. Nah, begitu juga dengan semua yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Orang yang terlalu dalam musibahnya biasanya adalah orang-orang yang merasa memiliki. Dia merasa memiliki benda, dia merasa memiliki barang, dia merasa bahwa kendaraan itu dia yang beli. Dia merasa bahwa rumah itu dia yang membangun. Dia merasa bahwa tanah yang dia kuasai hari ini, dia yang menguasai. Kalau merasa memiliki, teman-teman, maka ketika barang itu hilang, ketika kendaraan itu hilang, ketika rumah itu hilang, dia akan merasa tersakiti. Tapi kalau kita merasa memiliki, bahwa semua yang kita miliki hari ini bukan milik kita, tapi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketika titipan itu diambil kembali oleh Allah, kita tidak akan merasakan kesakitan. Nah, ini juga dari Rasulullah SAW kepada anaknya. Ketika cucunya yang bernama Umamah ini, anak dari Zainab, sudah mau meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak segera datang. Rasulullah hanya menyampaikan kepada utusan itu, perintahkan kepada putriku yang bernama Zainab itu untuk bersabar dan untuk dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena Rasulullah SAW tidak segera datang, akhirnya Zainab ini mengirimkan utusannya lagi. Kemudian dia bersumpah agar Rasulullah SAW segera datang. Artinya Zainab ini menginginkan Rasulullah SAW datang dan kemudian memangku cucunya. Faqama, dan Rasulullah SAW berdiri dan berjalan bersama dengan para sahabat. Yang di situ ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini teman-teman salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggal setelah perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Sa'ad bin Ubadah masuk Islam dalam usia 31 tahun. Meninggal ketika usianya 37 tahun. Bayangkan, hanya 6 tahun bersama dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ihtazza arsyur rahman bi mauti Sa'ad bin Ubadah. Kata Rasulullah, arsy Allah bergoncang karena ruhnya saat ini naik. Maka dalam proses hijrah ini bukan berapa lama kita berada dalam agama, berapa lama kita konsisten, tidak. Dalam proses hijrah ini yang terpenting bagaimana kita meninggal dalam kondisi kita istiqomah. Kemudian ada Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, dan banyak sekali Rasulullah SAW membawa para sahabat ke rumahnya Zainab. Farufi'a ila Rasulullah SAW. Kemudian Umamah ini teman-teman, cucu dari Rasulullah SAW, anak dari Zainab, diberikan kepada Rasulullah, kemudian dipangku.
wa nafsuhu taqa'aqat. Fa fadat aina. Rasulullah ketika melihat bayi itu sudah mau meninggal dunia karena beliau adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fadat ainahu. Kemudian Rasulullah menangis. Ketika orang yang dikasihi telah hilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang normal, Rasulullah menangis. Kemudian Sa'd bin Ubadah ini berkata, "Ya Rasulullah, ma hada?" Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kemudian Rasulullah berkata, "Hadihi rahmatun ja'alallahu taala fi qulubi ibadihi." Bahwa air mata yang menetes dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Fi riwayat dan riwayat lain disebutkan, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang merahmati hamba-hambanya. Nah, Rahman dan Rahim, teman-teman, ulama membedakan. Kalau Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara umum, atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dunia. Ini yang disebut dengan Rahman. Maka ketika kita melafadzkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah bisa memberikan rahmannya kepada semua orang. Allah bisa memberikan rizki kepada semua manusia, meskipun dia tidak beriman, meskipun dia orang kafir, meskipun dia suka bermaksiat, suka melakukan ini, itu, dan sebagainya, Allah akan tetap memberikan rizki, karena Allah Maha Pengasih kepada semua hambanya. Tapi untuk lafaz Ar-Rahim, teman-teman, ulama membedakan. Ar-Rahim ini adalah rahmat yang Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah itu sangat rahim kepada orang-orang yang beriman. Dan Rahman dan Rahim ini, teman-teman, Rahman diberikan di dunia kepada semua manusia, dan Rahim hanya diberikan kasih sayang Allah ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Pertama, semua manusia memiliki ajal. Dan bahkan bukan hanya manusia, karena kata Rasulullah, wa kullu syai'in, segala sesuatu memiliki ajal. Jangankan tubuh kita, barang yang ada di depan kita, uang yang sedang kita miliki, rumah yang sekarang kita tinggali, semua memiliki ajal masing-masing. Kalau barang itu sudah ajalnya tiba, dia akan rusak. Motor ajalnya sudah tiba, bannya akan kempes. Mobil ajalnya sudah tiba, kemudian kita jual ke orang, bukan punya kita lagi. Rumah ajalnya tiba, rumah itu akan kita jual, akan dikuasai oleh orang lain. Nah, begitu juga dengan aset-aset yang lain. Jadi ajal ini, teman-teman, bukan hanya tentang nyawa, bukan. Ajal ini adalah batas waktu yang Allah sudah takdirkan terhadap segala sesuatu. Barang kita, handphone kita, sudah ajalnya tiba, rusak, hang, harus beli yang baru. Mobil kita, ajalnya sudah tiba, ganti mobil yang baru. Rumah kita, jual, beli rumah yang baru. Nah, ini adalah kehidupan yang harus kita terima, dan ini adalah sunnatullah, tidak bisa kita tolak. Semua yang sudah datang ajalnya, serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, kalau segala sesuatu ajalnya sudah tiba, kata Rasulullah, sabar dan harapkan pahala. Contoh, kita punya handphone, Pak, bagus, baru beli. Tapi ternyata ajalnya tiba lebih awal. Maka kita sabar, ya Allah, mungkin handphone ini cara membelinya salah. Mungkin uang yang digunakan untuk membeli tidak berkah. Maka handphonenya cepat rusak. Kendaraan kita, motor kita, mobil kita, rumah kita, semua yang dititipkan Allah kepada kita memiliki batas waktu. Uang, kalau sudah ajalnya tiba, hilang, Pak. Uang, kalau sudah ajalnya tiba, tidak bisa dimiliki lagi. Dan semua yang kita miliki, teman-teman, punya batas waktu. Termasuk diri kita punya batas waktu. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian hadis selanjutnya. Wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin fa qala ittaqillaha wasbiri fa qalat ilaika anni innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu fa qila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin fa qalat lam a'rifka fa qala
innamas sabru indas sadmatil ula, muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Anas bin Malik pernah mengatakan, "Khadimtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyra sinin, fama qala li uffan qat." Aku menjadi pembantu di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dalam kurun waktu yang lama ini, Rasulullah tidak pernah sekalipun membentak pembantunya yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu 10 tahun dari usia 10 sampai usia 20 tahun. Ketika Anas bin Malik berusia 20 tahun, Rasulullah SAW meninggal dunia dalam usia yang ke-63 tahun. Anas bin Malik juga salah seorang sahabat yang mendapatkan doa spesial dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik ini, kata Rasulullah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, akfir malahu, kayakan Anas bin Malik ini. Dan berikanlah keberkahan terhadap apa-apa yang telah engkau titipkan. Diberikan kendaraan, berkah kendaraannya, diberikan anak keturunan, berkah anak keturunannya, diberikan aset berupa kebun kurma, berkah kebun kurma, dan sebagainya. Ini doa Rasulullah, kemudian Allah kabulkan. Maka sebelum meninggal dunia, Anas bin Malik meninggal pada tahun 93 Hijriah dalam usia 103 tahun. Ketika meninggal, anaknya sangat banyak. Kata Anas bin Malik, hari ini kalau dihitung anakku, la tu'addunal yauma nahwal mi'ah. Ada sekitar 100 anak dari keturunan Anas bin Malik ini. Dan kebunku sangat banyak. Ini bukti bahwa doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik mengatakan, marwan Nabi SAW bi imratin tabki inda qabrin. Suatu ketika Rasulullah lewat, kemudian ada seorang perempuan yang sedang menangis, meratapi sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah berkata kepada perempuan tadi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Nah, perempuan ini ketika ditegur oleh Rasulullah SAW dengan nasihat, perempuan ini tidak terima. Faqalat ilaika anni. Kata perempuan tadi, jangan dekat-dekat saya. Menjauh dariku, kata perempuan ini. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau berkata seperti itu, aku disuruh sabar karena kamu gak merasakan apa yang sedang aku rasakan, kata perempuan tadi. Walam ta'rifhu, dan perempuan itu tidak tahu bahwa yang mendekati dia, yang memberikan dia nasihat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para sahabat, faqila laha innahun nabi, bahwasanya orang yang memberikan engkau nasihat itu adalah seorang nabi. Maka perempuan tadi menyesal. Fa'atas baban nabi, kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah pintu. Nah, Rasulullah memiliki beberapa pintu dalam untuk orang-orang datang. Ada orang datang di waktu tertentu, ada para sahabat datang di waktu tertentu, dan para sahabat ini sudah diberikan informasinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan tadi datang kepada Rasulullah saat tidak ada orang. Kemudian dia berkata, lam a'rifka, mohon maaf ya Rasulullah, aku belum mengenalmu. Faqala innamas sabaru indas sadmatil ula. Kata Rasulullah, sesungguhnya puncak dari sabar itu dalam hantaman yang pertama. Hadis muttafaqun alaih. Nah, apa maksud hadis ini, teman-teman? Baik, kita akan bahas. Pertama, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat seseorang dari anggota keluarga kita, dari saudara kita, sahabat kita mendapatkan musibah, maka kita disunahkan untuk memberikan nasihat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, memberikan nasihat kepada orang ini. Kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya takutlah kepada Allah, jangan sampai engkau sedih karena takdir yang Allah tetapkan untuk dirimu. Karena semakin bertakwa seorang hamba, semakin mudah menerima semua takdirnya. Tapi ketika hamba ini sering melakukan perbuatan maksiat, ketika musibah datang, tidak mudah dia untuk bersabar. Justru seorang hamba yang tidak bertakwa kepada Allah, ketika mendapatkan ujian kecil pun, dia akan mengeluh. Kenapa seperti ini? Kenapa terjadi kepada diri saya? Kenapa bukan kepada orang lain? Kenapa harus saya? Dan sebagainya. Ini indikasi bahwa ketakwaan dalam dirinya sangat sedikit. Dan Rasulullah juga memberitahu kepada orang yang tadi terkena musibah, bersabarlah. Karena dalam kesabaran yang besar, Allah memberikan pahala yang sangat besar. Nah,
Pelajaran yang lain teman-teman dari hadis Anas ini, perempuan ini berkata, innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya engkau tidak menerima musibah yang sedang aku terima. Artinya dia ingin mengalihkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang ketika mendapatkan musibah kemudian diberikan nasihat oleh orang lain, dia akan mengatakan, kamu ngomong kayak gitu, soalnya kamu nggak ngerasain. Misalkan ada orang kehilangan barang, kita memberikan nasihat, sabarlah. Kan handphone itu juga punya Allah. Ada saatnya handphone rusak atau diambil orang. Ketika kita mengatakan seperti itu, orang yang kita nasihati biasanya balik. Kemudian menasihati kita, kamu ngomong kayak gitu soalnya tidak merasakan. Misalkan ada seorang dari sahabat kita, keluarganya meninggal, kita bilang kepada dia, sabar. Karena semua dari kita milik Allah dan pasti akan kembali ke Allah. Nah, ketika kita berikan nasihat, dia kembali memberikan kita sabar. Emang gampang sabar. Banyak orang dari kita mudah mengatakan seperti itu. Kamu bilang sabar, kamu kan nggak ngerasain. Nah, ini orang-orang teman-teman ketika nilai ketakwaannya sangat minim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang memberikan kita nasihat, kita harus bersyukur. Ada orang-orang yang peduli terhadap kehidupan kita. Ada orang yang menginginkan kita bangkit kembali dari keterpurukan kita. Ada orang-orang yang menginginkan kita kembali berjaya. Maka mereka memberikan nasihat. Orang yang tidak menginginkan kebaikan terhadap diri kita tidak akan memberikan nasihat kepada kita. Terserah orang itu mau jatuh, mau bangkrut, ditipu orang tidak akan peduli. Tapi kalau orang peduli, dia akan memberikan nasihat agar orang yang jatuh itu kembali bangkit. Agar orang yang bangkrut usahanya kembali berusaha lagi agar dia mendapatkan janji-janji yang sudah Allah tetapkan untuk dia. Kemudian teman-teman, tidak semua kehilangan berarti kekurangan. Banyak sekali sesuatu yang hilang dari kita justru memberikan nilai tambah untuk kita. Ada orang ketika Allah berikan nikmat yang sangat banyak, justru maksiatnya bertambah banyak. Ada orang yang kita diberikan uang yang sangat banyak, justru sedekahnya sedikit. Tapi ada orang-orang yang ketika dikurangi nikmatnya, ternyata bertambah ketaatnya. Ada hamba-hamba Allah yang ketika hilang mobilnya, baru bersyukur kepada Allah. Ada hamba-hamba Allah yang ketika hilang rumahnya, baru dia bersyukur kepada Allah. Ada orang-orang yang bahkan harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi, baru dia merasakan betapa Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi teman-teman, kehilangan bukan berarti kita kehilangan. Bukan. Kehilangan bukan berarti kekurangan. Kadang ketika kita kurang harta, kita baru ingat kepada Allah. Ketika kita bermasalah dalam finansial, kita baru bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang harus kita syukuri. Tidak semua kekurangan berarti kehilangan. Dan tidak semua kehilangan berarti kekurangan. Betapa banyak orang yang kehilangan orang tuanya, kemudian Allah hadirkan hidayah dalam hatinya. Betapa banyak orang yang kehilangan perusahaannya, kemudian Allah hadirkan hidayah dalam kehidupannya. Betapa banyak orang yang kehilangan rumah tangganya, mungkin berpisah dengan istrinya, berpisah dengan suaminya, kehilangan anaknya, baru dia mendapatkan hidayah, kemudian kembali ke jalan Allah. Jadi kehilangan bukan berarti kekurangan. Allah sengaja mengurangi jatah rizki kita agar kesempatan kita beribadah Allah tambah. Betapa banyak ya orang yang dulu kaya, dengan kekayaannya tidak bisa memberikan sedekah yang banyak. Betapa banyak orang yang dulu memiliki segalanya, dengan Allah titipkan segalanya, justru dia tidak bisa memberikan segalanya. Bahkan maksiatnya bertambah. Nah, karena itu terjadi, maka Allah kurangi jatah rizkinya. Kenapa? Allah kurangi jatah rizkinya agar jatah ibadahnya bertambah. Kemudian teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, kurangnya sesuatu yang sedang kita alami bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah melintas dalam sebuah jalan, kemudian melihat ada seorang perempuan mencari anaknya yang sedang hilang. Nah, setelah anak itu ditemukan, perempuan ini memeluknya dengan erat. Kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat, wahai para sahabat, tidakkah kalian lihat perempuan yang sedang menggendong anaknya tadi? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, menurut kalian, apakah perempuan tadi tega
melemparkan anak yang sedang dia sayangi ke dalam api. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Seorang ibu itu sayang sekali kepada anaknya. Bagaimana mungkin seorang ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam kubangan api? Kata Rasulullah SAW, "Lallahu arhamu min ibadihi biwaladiha." Kata Rasulullah, sesungguhnya kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka semua yang kita doakan teman-teman, sengaja Allah tidak berikan di dunia, karena Allah tahu kalau semua yang kita minta Allah berikan di dunia, bisa saja kita lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya semua yang kita doakan langsung Allah berikan hari ini, kita minta mobil, dikasih hari ini mobil. Kita minta rumah, hari ini kasih rumah. Kita minta aset, hari ini diberikan aset. Kalau semua Allah berikan kepada kita, kapan kita akan berdoa lagi kepada Allah? Maka sengaja doa-doa itu dipending oleh Allah agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sesuatu yang Allah kurangi untuk memberikan nilai tambah di sisi yang lain. Kadang harta dikurangi dan ketaatan bertambah. Kadang harta bertambah, ketaatan berkurang. Maka Allah menginginkan ketika bertambah nikmat, Allah menginginkan bertambah juga ibadahnya, bukan justru sebaliknya. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya puncak dari sabar itu dalam hantaman yang pertama. Contoh, ada orang mendapatkan informasi salah seorang keluarganya meninggal dunia. Maka sabar itu teman-teman berfungsi, pahalanya terbesar ketika dia mendapatkan informasi tersebut. Bukan ketika sudah beberapa hari baru dia bisa sabar. Ada seorang keluarganya meninggal dunia. Ketika dia sabar, seketika itu, maka pahalanya sangat besar. Atau seseorang mendapatkan informasi rumahnya terbakar. Ketika mendapatkan informasi itu, dia langsung sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia sabar, awal mendapatkan informasi musibah, disitulah pahala Allah yang sangat banyak Allah berikan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Kalau kita sholat berjamaah, ada pahalanya, ada batasannya. Kata Rasulullah, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah, pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Berapa kali lipat? 27 kali lipat. Kalau kita bersedekah, ada pahalanya 10 kali lipat, 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Bahkan ila adha'afin katsirah, dengan lipatan yang tidak terhingga. Tapi kalau bersabar teman-teman, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Bisa 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 1 juta kali lipat, 1 miliar, bahkan triliunan pahala Allah berikan kepada kita untuk kesabaran kita. Ini harus kita pahami. Tidak semua kekurangan yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan adalah bentuk kebencian dari Allah. Tidak. Bahkan kata Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba habdan hamahu anid dunya. Sesungguhnya ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menghindarkan orang ini dari nikmatnya dunia, agar orang ini bisa fokus untuk kehidupan akhirat. Maka ada orang teman-teman yang sengaja Allah miskinkan di dunia, karena ketika dia kaya, dia akan lupa kepada Tuhannya, maka dimiskinkan oleh Allah. Dan ada hamba-hamba Allah yang sengaja Allah kayakan di dunia, karena kalau dia kaya, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak kontribusinya terhadap agama ini. Maka ketika kita menginginkan kekayaan, pastikan niat kekayaan itu untuk membantu agama Allah, berkontribusi untuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baik, hadis selanjutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, ma li 'abdi al-mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illa al-jannah, rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini disebut dengan hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ma li 'abdi al-mu'min, tidaklah ada seorang hambaku yang beriman. Nah, ini teman-teman, yang beriman, tidak semua hambanya. Allah spesifik menyebutkan khusus hamba-hambanya yang beriman.
jazaun, akan aku berikan balasan. Idza qabatu safiyahu, kalau ada seseorang di antara keluarganya yang aku ambil kembali. Artinya ada keluarga kita yang meninggal dunia, misalkan orang tua kita meninggal dunia, misalkan anak kita meninggal dunia, misalkan keponakan kita meninggal dunia, misalkan sahabat karib kita meninggal dunia. Sofiyahu ini artinya orang-orang yang terdekat dengan kita, yang sangat erat hubungannya dengan kita. Tsumma tasabahu, kemudian hamba itu bersabar dan mengharapkan pahala hanya kepadaku, kata Allah, illal jannah, maka aku berikan balasan berupa surga. Nah, ini janji teman-teman dari Allah bahwa ketika ada salah seorang di antara keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita bersabar, maka pahalanya adalah surga, bukan yang lain. Kalau ada orang tua kita, ada anak-anak kita, ada saudara-saudara kita meninggal dunia, kemudian kita bersabar, meyakini bahwa dia tidak akan meninggal dunia kecuali atas takdir dari Allah, maka kita akan mendapatkan surga atas kesabaran kita. Jadi kalau kita bersabar, pahalanya sangat besar, teman-teman. Nah, tentu kesabaran ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan keimanan. Karena kata Rasulullah, li abdi al-mu'min, orang yang beriman. Kalau tidak beriman, dia tidak akan sabar, Pak. Bahkan orang Islam pun tidak semuanya bisa sabar ketika ada salah seorang di antara keluarganya meninggal dunia. Misalkan bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, tidak semua orang bisa sabar. Bahkan tidak semua orang Islam bisa sabar. Kalau sabar, kata Rasulullah, surga Allah akan berikan kepada kita. Ini luar biasa, teman-teman. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salah seorang di antara keluarga kita yang meninggal dunia, akan diberikan surga kepada orang yang bersabar. Kenapa? Dia bersabar dengan kehilangan yang terbesar dalam kehidupannya. Nah, tentu kehilangan terbesar dalam kehidupan kita adalah kehilangan nyawa. Nah, kalau sesuatu yang terbesar itu hilang, kemudian kita sanggup bersabar, maka Allah akan berikan surga kepada kita. Tidak semua orang bisa bersabar ketika salah seorang keluarganya meninggal dunia. Banyak orang yang justru berteriak histeris, memukul pipinya, kemudian menyobek bajunya. Kata Rasulullah SAW, ini bariun, aku terlepas diri dari orang-orang yang memukulkan pipinya, kemudian menyobek bajunya ketika mendapatkan musibah. Kenapa Rasulullah berlepas diri, teman-teman, dari orang yang seperti ini? Karena orang yang seperti ini tidak terima dengan takdir Allah. Bahwasanya tidak seorang pun bisa meninggal dunia kecuali atas izin Allah. Tidak seorang pun bisa hidup di dunia ini kecuali atas izin Allah. Tidak seorang pun yang bisa makan di dunia ini kecuali atas izin Allah. Maka ketika semua jatah rizkinya sudah Allah takdirkan, semua pasti akan didapatkan. Kata Rasulullah SAW, lan yamut abdun, tidak akan meninggal seorang hamba, baik dia beriman atau tidak beriman, kecuali hatta yastakmila rizqahu, kecuali Allah sudah memberikan semua jatah rizki masing-masing. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dijatahkan rizkinya di dunia 100 miliar, tidak akan meninggal orang ini sebelum dia mendapatkan jatah rizki 100 miliar. Nah, 100 miliar kemudian dibagi. Misalkan usianya 50 tahun, maka setiap tahun dia mendapatkan rezeki 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Ketika usianya sudah 50 tahun, dia akan meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Jatah rezekinya sudah habis, Pak. Dan jatah rezeki ini tidak akan tertukar. Kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi fatma'inna qalbi. Kata beliau, aku yakin bahwa jatah rizkiku tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain, maka aku tenang. Bagaimana Ustaz? Kalau ada orang yang menipu, kemudian mengambil uang kita, itu bukan jatah rizki kita, Pak. Kalau uang itu adalah jatah rizki kita, tidak akan Allah takdirkan diambil orang. Tidak akan Allah takdirkan untuk ditipu orang. Bahkan ditipu orang terdekat dengan kita. Tidak akan. Kenapa uang yang sudah masuk ke rekening itu, kemudian kita transfer lagi ke orang, dan akhirnya orang itu pergi meninggalkan kita? Karena rizki yang sudah masuk itu bukan jatah rizki kita. Akhirnya diambil oleh orang lain. Uang itu kemudian hilang, bahkan sampai sekarang tidak kembali. Nah, maka teman-teman, yang uangnya ada di orang, yakin bahwa itu adalah bukan jatah rizki kita. Karena bukan jatah rizki kita, maka diambil orang. Jangankan uang, teman-teman.
makanan pun yang sudah kita masukkan ke dalam mulut kita, kalau bukan jatuh rezeki kita, akan batuk, kemudian kita keluarkan lagi. Nah, harus yakin dengan jatah rezeki masing-masing. Kata Imam Hasan Al-Basri, tenang Pak. Oh, yang belum kita dapatkan memang bukan jatah rezeki kita, silakan pergi. Yang sudah kita dapatkan, yang sudah menjadi jatah rezeki kita. Kata Rasulullah SAW, ya sungguhnya inna rizqa, sesungguhnya rizki itu layak lubuhul abdu, akan mengejar orang itu sebagaimana dia dikejar oleh kematian. Jadi misalkan jatah kematiannya 10 tahun, jatah rizkinya 10 tahun, maka duduk di rumah pun orang itu tetap akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis selanjutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Rasulullah. Aisyah adalah putri dari sahabat Rasulullah yang paling dicintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah berkata, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah taala 'ala man yasha, faj'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah. Aisyah ini teman-teman adalah istri yang paling Rasulullah cintai. Suatu ketika para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, minar rijal, dari perempuan Aisyah. Dan dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi teman-teman, yang paling dicintai oleh Rasulullah istrinya adalah Aisyah. Jadi 9 istri Rasulullah yang masih hidup di Madinah, yang paling dicintai adalah Aisyah. Kenapa? Pertama, Aisyah ini satu-satunya istri yang Rasulullah nikahi dalam kondisi masih perawan. Rasulullah menikahi Aisyah ketika usianya masih 6 tahun, kemudian baru hidup bersama Rasulullah ketika usianya 9 tahun. Dengan izin Allah, Aisyah sampai meninggal dunia tidak bisa memberikan satu keturunan pun kepada Rasulullah SAW, karena Aisyah tidak pernah melahirkan. Meskipun dinikahi dalam kondisi perawan, Aisyah tidak pernah melahirkan seorang anak, dan semua anak Rasulullah SAW yang berjumlah 7 orang itu berasal dari Khadijah binti Khuwailid dan Maria Al-Qibtiyah, seorang perempuan yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW dari pembesar Mesir. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apakah wabah yang sekarang melanda dunia ini adalah ta'un? Tentu pembahasan ini sangat panjang. Saya rekomendasikan teman-teman membaca kitabnya, kitab yang sangat bagus, Ibnu Abdul Bar. Beliau punya kitab, Ibnu Hajar, Badrul Maun fi Fadli Ta'un. Nah, kitab ini menjelaskan bahwa definisi ta'un ternyata tidak seperti yang kita rasakan hari ini. Apakah corona ini termasuk ta'un? Nah, tentu ulama berbeda pendapat. Tapi ta'un ini sebuah wabah yang melanda sebagian besar. Jadi suatu daerah semua terkena dampak yang sama, penyakitnya sama, efeknya sama, ini disebut dengan ta'un. Dan ta'un ini teman-teman, kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk ke dalam Madinah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ad-dajjal wala ta'un. Kata Rasulullah, di Madinah ini, di pintunya Madinah, ada malaikat yang menjaga. La yadkhuluha ad-dajjal wala ta'un. Malaikat ini menjaga agar ta'un dan dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota suci Madinah. Pertanyaannya sekarang, kalau corona ini termasuk dalam ta'un, kenapa corona bisa masuk ke Madinah? Karena informasi yang beredar, beberapa warga di Madinah, Saudi Arabia ternyata terkena virus corona dan meninggal dengan virus itu. Maka kalau informasinya seperti itu, berarti corona ini bukan ta'un. Karena ta'un tidak akan sanggup masuk ke dalam kota suci Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Tapi kenyataannya
Corona masuk ke Madinah, kemudian ada beberapa warga yang meninggal karena corona ini. Jadi teman-teman, secara definisi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa taun tidak akan bisa masuk ke Madinah, dan kalau wabah itu masuk ke Madinah berarti bukan taun. Yang kita bahas adalah taun. Nah, taun ini penyakit yang sebagian besar menimpa kulit. Ada yang hitam, ada yang keluar darahnya, ada yang terluka. Bahkan ulama mengatakan penyakit kulit, bukan penyakit dalam rongga pernapasan. Ini berbedanya corona dengan taun. Kemudian Rasulullah bersabda, akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsullahu ta'ala may yasha, bahwa wabah taun ini sengaja Allah kirimkan sebagai azab bagi orang-orang yang dikehendaki. Kenapa Allah tidak mengatakan bahwa virus ini, wabah ini, corona ini disebarkan kepada orang-orang kafir? Tidak. Rasulullah mengatakan, ya ba'atsullahu ta'ala ala may yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Jadi ada orang yang beriman terkena, ada orang yang tidak beriman, dia kafir, dia bermaksiat kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui utusan Rasul. Mereka tidak kena. Kenapa? Hanya orang-orang yang sengaja Allah pilih. Kemudian dia bisa terkena wabah taun ini. Faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Nah, terkena wabah, kenapa disebut rahmat, Ustaz? Terkena wabah ini, teman-teman, tidak akan terkena kalau Allah tidak takdirkan terkena. Maka orang-orang yang terkena wabah, bahkan meninggal karena wabah, itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman, meninggal karena imannya, maka apapun penyakitnya tidak akan berpengaruh terhadap hisabnya. Kalau tidak beriman, senikmat apapun di dunia tidak akan mendapatkan nikmat apapun nanti di akhirat. Kata Rasulullah, "Falaisa min 'abdin yaqau fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang hamba ketika terkena sebuah wabah yang bernama taun ini, fayamkuthu fi baladi, kemudian dia tetap berdiam di tempatnya, dia berdiam di kampungnya, berdiam di negaranya, sabiran muhtasiba, sabar, muhtasiba, mengharapkan pahala dari musibah yang sedang dialami, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu lahu, dia meyakini bahwa wabah yang sekarang dialami tidak akan pernah mengenai dia kecuali atas izin Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, dia beriman kepada Allah, mengharapkan pahala dari musibah yang sedang dihadapi, kemudian meninggal dunia, kata Rasulullah, dia akan meninggal dalam kondisi syahid. Syahid masuk surga. Diampuni semua dosa, kecuali dia memiliki tanggungan kepada saudaranya di dunia, maka harus diselesaikan dulu. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas. Pertama, sabiran muhtasiba. Orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah harus bersabar. Itulah kenapa Imam Nawawi membawakan hadits ini dalam bab sabar. Sabar terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kemarin kita teman-teman sudah bahas bahwa sabar itu ada 3. Sabar ketika diperintah oleh Allah. Diperintah sholat, kita sabar. Diperintah zakat, keluarkan uangnya, kita sabar. Diperintah sedekah, keluarkan uangnya, kita sedekah. Sabar yang pertama. Sabar yang kedua, meninggalkan larangan. Kita diperintahkan untuk tidak berjudi, tinggalkan perjudian. Kita diperintahkan untuk tidak minum khamar, jangan minum khamar. Kita diperintahkan untuk tidak berzina, jangan berzina. Meskipun ada kemampuannya, jangan dilakukan. Misalkan, ada orang kaya, Allah berikan dia nikmat. Hartanya banyak, uangnya banyak. Dengan uang yang sangat banyak, mudah sekali dia untuk bermaksiat. Dengan harta yang banyak, mudah sekali untuk berjudi. Dengan uang yang sangat banyak, mudah sekali dia berzina. Pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, ke hotel ini, hotel itu, dan sebagainya. Mudah sekali. Tapi dia bersabar untuk tidak bermaksiat, padahal dia sanggup. Nah, ini disebut dengan sabar. Jadi kalau dia tidak bermaksiat gara-gara tidak punya uang, bukan berarti sabar. Artinya, dia mau bermaksiat, tapi karena uangnya tidak ada, dia tidak bisa bermaksiat, belum dimasukkan dalam kategori sabar. Kemudian yang ketiga, teman-teman, sabar ketika menerima takdir dari Allah, termasuk takdir wabah ini. Kalau ada seseorang mengatakan, saya sudah beriman, Ustaz,
Saya sudah menjalankan semua perintah Allah. Sholat saya sudah on time. Berjamaah 5 waktu. Sholat hajat, sholat tahajud, witir, dan sebagainya. Semua perintah Allah sudah saya kerjakan. Semua larangan Allah sudah saya tinggalkan. Saya tidak makan riba, tidak berzina, tidak berjudi. Dan semua larangan sudah saya tinggalkan. Apakah selesai urusannya sampai sini? Tidak, teman-teman. Ada perintah, ada larangan. Dan yang terakhir, sabar terhadap takdir Allah. Kalau dia sudah beribadah, dia sudah tinggalkan maksiat, ternyata uangnya juga belum dikasih. Permasalahannya belum selesai. Solusinya belum datang. Utangnya belum lunas. Dan sebagainya. Maka sabar. Karena tugas kita hanya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Solusi datang sesuai dengan takdir masing-masing. Kapan waktunya sudah Allah tentukan. Berapa besar nominalnya sudah Allah tetapkan. Maka sabar. Nah, ini disebut dengan sabar. Ketika usahanya sudah maksimal, maka ikhtiarnya juga maksimal. Ketika ikhtiarnya maksimal, maka tawakalnya juga harus total. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia yakini? Ma kataballahu lahu illa kana lahu. Semua yang Allah takdirkan untuk dia pasti terjadi. Kalau sudah ditakdirkan kena corona, kena, Pak. Mau dia pakai masker 10 lapis, kena, Pak. Mau dia menghindari dari kerumunan Allah takdirkan, kena. Mau dia diam di rumah, kemudian tiba-tiba datang orang ngantarkan paket, kena juga. Ada orang tiba-tiba ngantarkan makanan, kena. Nah, orang yang ditakdirkan kena, teman-teman, tidak akan pernah meleset. Pasti terkena. Maka kita bersabar. Yang kita melindungi diri kita, memperbanyak makan vitamin, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, berolahraga, dan sebagainya. Itu pelindungan dari dalam kita. Dari luar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah berusaha, kemudian bersabar, mengharapkan pahala kepada Allah, kemudian masih kena, bahkan meninggal dalam wabah ini, kata Rasulullah, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nah, orang ini akan mendapatkan pahala mati syahid. Bagaimana mati syahid? Kata Rasulullah, yufaru kullu. Semua dosa-dosanya diampuni. Yufaru li syahid illa dain, kecuali utangnya. Jadi meskipun mati syahid, teman-teman, nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Kemudian dia mati dalam kondisi syahid, mati di medan perang, mati dalam keadaan taun, mati kecelakaan, mati karena tertimpa bangunan, mati dalam kondisi melahirkan. Semua ini mati syahid. Tapi dia punya utang, belum bisa masuk surga sampai selesai semua utang-utangnya. Ini kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada seandainya ada seseorang hidup di dunia, kemudian berperang di jalan Allah, meninggal. Setelah meninggal, dihidupkan kembali oleh Allah, berperang lagi, meninggal lagi. Yang ketiga kali, dihidupkan oleh Allah, berperang lagi di medan perang, mati syahid. 3 kali mati syahid. Wa kana alaihi dain, dan orang ini masih punya utang, dan yadkhulul jannah. Kata Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga sebelum lunas semua utang-utangnya. Maka teman-teman, ini pentingnya kita menyegerakan memberikan hak orang lain terhadap mereka sebelum ajal kita tiba. Jadi selesaikan semua di dunia sebelum nanti di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang memiliki hak atas diri kita. Jadi kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini teman-teman rahmat dari Allah. Terkena wabah, tidak terkena wabah, rahmat. Dapat rizki, tidak dapat rizki, rahmat. Dikayakan, belum dikayakan, rahmat dari Allah. Dibelikan mobil, tidak diberikan mobil, rahmat dari Allah. Memiliki rumah, tidak memiliki rumah, rahmat dari Allah. Kenapa rahmat? Karena setiap takdir Allah sesuai dengan kadar kita masing-masing. Nah, semakin besar iman kita kepada Allah, akan semakin besar ujian kita. Tidak mungkin Allah menjadikan surga dengan suatu ibadah yang sangat ringan. Bahkan Allah berfirman, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Semua orang yang sudah berhijrah, teman-teman, tidak mungkin ujiannya langsung selesai. Tidak mungkin. Ketika dia berhijrah, justru Allah akan sering menguji dia. Karena kata Rasulullah, idza ahabballahu 'abdan yusib minhu.
orang yang dicintai oleh Allah akan diberikan ujian-ujian. Kenapa diberikan ujian? Fungsi ujian teman-teman ada 3. Yang pertama, menghapus dosa masa lalunya dengan ujian-ujian yang Allah hadirkan, dengan kekurangan finansial, dengan mungkin hari ini tidak memiliki pekerjaan tetap, mungkin hari ini belum memiliki penghasilan yang tetap, mungkin hari ini karirnya sedang jatuh. Nah, semua takdir itu kemudian menghapus dosa masa lalunya. Yang kedua, fungsi dari ujian ini teman-teman, memperbaiki kondisi masa depan, derajatnya di masa yang akan datang diangkat oleh Allah Subhanahu. Setelah dosanya diampuni, derajatnya kemudian diangkat. Yang dulu karena dia bermaksiat kepada Allah kemudian diberikan ujian, maka yang dulu dihina bulan depan dipuji. Yang dulu mungkin tidak dihormati oleh keluarga, tahun depan dihormati kembali. Yang dulu mungkin tidak dianggap dia sebagai keluarga, bahkan dianggap sampah oleh keluarganya. Yang dulu tidak dianggap saudara, tahun depan, 2 tahun yang akan datang dianggap kembali. Ini fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga ini teman-teman, yang paling besar, yang paling kita harapkan adalah fungsi dari ujian ini adalah memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah. Tidak ada nikmat yang terbesar kecuali kita hidup di dalam surga bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita harapkan dari semua ujian itu hanya untuk menempa kita, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah menginginkan kita lebih baik. Nah, lebih baik ini teman-teman, menurut kita, menurut manusia, mungkin dengan banyaknya harta kita lebih baik, mungkin. Tapi menurut kita, karena penilaian kita terhadap kehidupan di dunia ini subjektif, tidak objektif. Hanya Allah yang tahu 100% dengan kehidupan kita. Masa lalu kita, kehidupan kita hari ini, masa depan kita, bahkan kondisi surga dan neraka kita, Allah 100% tahu. Maka kebaikan-kebaikan di dunia yang menurut kita itu adalah kebaikan, belum tentu kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, banyaknya harta adalah sebuah kebaikan menurut kita. Tapi menurut Allah belum tentu. Karena tidak semua orang yang diberikan kekayaan bisa mendapatkan ketakwaan. Kalau kita evaluasi teman-teman, banyak orang yang ketika diberikan uang yang sangat banyak oleh Allah, belum tentu sedekahnya banyak. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang yang diberikan harta yang sedikit oleh Allah, kemudian dia ibadahnya sedikit. Tidak. Betapa banyak ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita lakukan dalam kondisi finansial kita sedang sedikit. Dan kondisi finansial sangat banyak, tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, ada sebuah riwayat menyebutkan, Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, teman-teman, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr walau aghnautuhu lakafar. Meskipun ada perbedaan di antara ulama tentang kesahihan hadis ini, tapi riwayat ini menyebutkan, kata Allah, ada sebagian hamba-hambaku man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Imannya tidak akan sempurna kecuali dia jadi orang kaya. Kalau dia jadi kaya, maka imannya akan sempurna. Ibadahnya akan lebih banyak. Bantuannya terhadap agama akan lebih maksimal. Dia bisa membantu orang lebih banyak. Dia bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dengan dikayakan dia bisa memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Dengan dia menjadi orang kaya, memberikan minuman kepada orang yang kehausan. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, akan dikayakan. Dan sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr. Ada sebagian hamba-hambaku, kata Allah, imannya tidak akan sempurna kecuali dia harus miskin. Maka kalau dia dikayakan, maksiatnya akan semakin banyak. Nah, orang yang seperti ini, teman-teman, tidak akan kaya. Kalau dia dicintai oleh Allah, seumur hidup tidak akan kaya. Beda, kalau Allah menginginkan dia diazab di dunia dan di akhirat, maka akan diberikan kekayaan di dunia, diberikan harta yang berlimpah, diberikan mobil yang mewah, rumah yang megah, agar dengan semua yang Allah titipkan, banyak maksiatnya. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali azab dari Allah. Maka kalau kita paham dengan konsep kekayaan ini, Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu kecuali untuk kebaikan kita. Dan Allah tidak pernah menahan sesuatu kecuali untuk kebaikan kita. Kekayaan yang Allah janjikan, insya Allah pasti akan didapatkan kalau iman kita sudah kuat.
Karena Allah akan mengatakan, untuk apa kamu kaya? Toh dulu pernah aku berikan banyak, sedekah kamu sedikit. Untuk apa aku kayakan, kata Allah. Dulu kamu tidak punya apa-apa, pernah aku kayakan. Ternyata maksiat kamu banyak. Maka dalam keadaan seperti ini, teman-teman, orang itu tidak akan kaya. Karena kalau dia kaya, maksiatnya bertambah. Kalau dia mendapatkan musibah, mengeluhnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya kita bahas satu hadis lagi. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ta'ala qal idza talaitu 'abdi bihabibatihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, teman-teman. Idza talaitu 'abdi, kalau aku menguji hambaku dengan kehilangan dua matanya, kemudian dia bersabar, pasti masuk surga. Sekilas hadis ini terlihat mudah, tapi ternyata berat luar biasa. Bayangkan, kalau ada seseorang tidak memiliki mata, kanannya tidak berfungsi, mata kirinya juga tidak berfungsi, kata Allah, pasti masuk surga. Ini keutamaan bagi orang yang buta. Kalau dia bersabar dengan kebutaannya, dengan musibah yang Allah takdirkan, pasti masuk surga. Apakah semudah itu? Semudah itu kalau dia bersabar. Tapi pertanyaannya, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah sabar kalau buta? Kenapa Allah berikan jaminan surga kepada orang yang buta? Pertama, mata adalah anggota tubuh kita yang paling banyak bermaksiat kepada Allah. Maka kalau anggota tubuh yang paling banyak bermaksiat ini diambil oleh Allah, maksiatnya tidak ada, Pak. Contoh, ada orang kaya, Pak. Uangnya banyak. Matanya berfungsi normal. Kira-kira kalau imannya tidak ada, apa yang dilakukan? Mungkin di handphonenya dia lihat aurat perempuan, di handphonenya yang dia follow adalah artis-artis yang cakep dan sebagainya. Karena tidak ada iman. Imannya belum sempurna. Kalau matanya normal, uangnya banyak, mungkin dia akan melihat perempuan yang cantik. Kemudian dia dilihat. Karena dia tertarik, kemudian berkenalan. Ketika berkenalan terjadilah pertemanan. Setelah pertemanan terjadilah apa yang tidak diinginkan. Akhirnya dia berzina dengan perempuan tadi karena dia melihat dengan matanya. Orang-orang buta, teman-teman, tidak memiliki kesempatan itu. Apakah semudah itu, Ustaz? Orang buta pasti bisa masuk surga kalau dia sabar. Kalau dia mengeluh dengan kebutaannya, tidak akan masuk surga. Maka keutamaan dari hadis ini, teman-teman, berapapun ujiannya, pasti kita akan sanggup. Karena salah satu Allah yang tidak sanggup melakukan kepada kita adalah memberikan ujian di luar kapasitas kita. Penutup dari kajian kita, dari sabda Rasulullah SAW ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 286 tentang kesabaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian di luar kapasitas kita. Jadi kalau ujiannya 10 miliar, Pak, insya Allah jatah rizkinya lebih besar daripada 100 miliar. Kalau ujiannya 100 miliar, maka jatah rizkinya jauh lebih besar daripada 100 miliar. Kalau ujiannya sekarang, berarti waktunya sudah tepat. Kalau ujiannya kepada kita, berarti orangnya sudah tepat. Bahwa Allah tidak pernah salah memilih hambanya untuk diuji. Bahwa Allah tidak pernah salah memilih hambanya untuk ditempa. Ini harus kita yakini. Dan semua ujian itu, teman-teman, bukan menjatuhkan kita. Semua ujian menguatkan kita. Semua kebangkrutan itu akan menghasilkan pahala-pahala yang besar. Maka teman-teman yang dikurangi jatah rezekinya bersabar. Insya Allah diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini teman-teman yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Jika pertanyaan, ada pertanyaan teman, silakan kami persilahkan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair atas penjelasan dari sebab alat kedua ini tentang sabar ya. Teman-teman semua, jika ada pertanyaan silakan kirim chatnya. Dan ada satu pertanyaan yang ingin bertanya langsung Ustaz, Bang Dur BBF Viral. Tafadhal Maskura Bang Dur. Bang Dur sudah siap? Ya,
Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tadi hadis yang ke-33, Ustaz ya. Tadi disinggung juga mengenai rezeki, Ustaz ya. Nah, yang saya tanyakan ini menyikapi rezeki kita menyikapi dengan hutang piutang, Ustaz ya. Tadi disebutkan kalau kalau ada seseorang yang punya hutang, yang misalnya kalau dana kita di orang tuh, gitu kan. Tapi kita tagih nggak berhasil gitu kan. Apakah sebaiknya itu kita ikhlaskan, ya kan? Kita berserah diri kepada Allah. Apakah kita harus kejar terus? Karena kalau kejar terus, kalau belum rezeki kita, itu pun akan hilang gitu, Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang hadis ke-34. Kalau kita mati karena virus, kita termasuk mati syahid, kecuali utang ya. Nah, di sini kalau hutang kita akan ditanggung dengan ahli waris kita gitu, Ustaz. Jadi apakah kita berhak untuk masuk surga juga karena hutangnya akan ditanggung dengan ahli waris kita? Itu aja, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama teman-teman tentang uang yang ada di orang. Nah, teman-teman yang punya kejadian seperti ini bersyukur kepada Allah karena uangnya ada di orang, bukan uang orang ada di kita. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau uang kita ada di orang, kita bersyukur karena ada kesempatan masuk surga lewat orang itu. Kata Rasulullah SAW, "Idza jawazal muslimuna," kalau nanti kita sudah melintasi sirat, as-sirat, kata Rasulullah, ada satu jembatan lagi yang disebut dengan al-qantarah. Nah, di jembatan qantarah ini teman-teman, disitulah Allah mempertemukan orang yang punya utang dengan orang yang dihutangi. Allah mempertemukan orang yang dulu di dunia digibahi dengan orang yang menggibah. Disitulah Allah mempertemukan di qantarah ini orang yang dulu menghina dengan orang yang dihina, dipertemukan. Padahal dia sudah melintasi sirat, tapi belum bisa masuk ke dalam surga sebelum tanggungan dia terhadap sesamanya selesai. Nah, sirat ini jembatan untuk urusan kita dengan Allah. Kita punya dosa, nah di sirat itu kita bisa lewat atau tidak, tergantung amal kita. Setelah urusan dengan Allah selesai, belum bisa masuk ke dalam surga sebelum urusan kita dengan manusia selesai. Bagaimana caranya? Allah mempertemukan. Jadi orang yang hari ini Pak, kita kejar-kejar mereka lari, di hari kiamat akan dihadirkan di hadapan kita. Karena urusan hutang ini, teman-teman, kita berdoa kepada Allah agar semua teman-teman yang masih punya utang segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman yang memiliki uang di orang lain akan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau uang kita di orang, kita bersyukur Pak, ada kesempatan kita masuk surga lewat orang tersebut. Amal kita yang tidak seberapa ini mungkin akan terbantu masuk surga kita gara-gara uang kita di orang. Maka kita bersyukur di hari kiamat kita mendapatkan pahala yang besar dari orang lain. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang memiliki tanggungan terhadap saudara muslimnya tidak diselesaikan di dunia, di akhirat yang bisa menyelesaikan qabla ayyakuna dinaran wala dirham. Di akhirat mata uang apapun tidak berlaku, dinar ataupun dirham, rupiah ataupun pound sterling atau US dollar dan sebagainya, semua tidak ada mata uang yang berlaku kecuali pahala dan dosa. Ini alat barternya. Kemudian kata Rasulullah, kalau orang itu pahalanya banyak, maka akan diambil pahalanya untuk menembus dosanya. Tapi ketika ada orang yang punya utang kemudian tidak memiliki pahala, maka orang yang dihutangi akan diambil dosanya kemudian diberikan kepada orang yang memiliki hutang. Nah, alat pembayarannya hanya pahala dan dosa, bukan uang. Nah, kita bersyukur teman-teman, mungkin bisa jadi salah seorang di antara kita terhalang masuk surganya karena dosanya banyak. Tapi karena uangnya banyak di orang, maka dosa tersebut dialihkan kepada orang lain dan orang yang tidak bayar utang tersebut akan diambil pahalanya diberikan kepada kita. Jadi kita bersyukur. Jadi kita ini teman-teman harus yakin, kadang orang lain dihadirkan ke dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita. Dan kadang kita dihadirkan ke dalam kehidupan orang lain untuk mendewasakan mereka.
Maka ketika ada orang lain datang ke kehidupan kita untuk mengambil sebagian dari harta kita, bersabar. Insya Allah, kalau itu jatah pahala kita, akan Allah berikan kepada kita nanti di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang orang yang mati syahid. Kalau dia masih memiliki hutang, tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum utangnya diselesaikan. Nah, menyelesaikan ini teman-teman ada dua cara. Yang pertama, dibayar, maka selesai urusannya. Dan yang kedua, tidak dibayar di dunia, tapi di akhirat orang yang memiliki hutang tersebut, teman-teman, diikhlaskan oleh orang yang dihutangi. Dengan cara apa? Kalau orang yang dihutangi masuk surga lebih awal, maka lebih mudah dia untuk mengikhlaskan. Jadi diikhlaskan saja. Tapi nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang punya urusan utang piutang, ternyata yang dihutangi masuk neraka, maka orang yang punya hutang masuk surga, tidak akan masuk ke dalam surga sebelum yang ada di neraka ini bisa mengambil pahala-pahala orang tersebut. Jadi dosa yang dimasuk neraka ini diberikan kepada orang yang sudah masuk surga. Kemudian pahala orang yang tadinya sudah mau masuk ke dalam surga diambil, diberikan kepada orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Maka dua-duanya bisa menyelesaikan dengan pahala ataupun dengan dosa. Dioper dosanya, diambil pahalanya. Ini untuk menyelesaikan. Jadi kalau ada orang mati syahid, kata Rasulullah, dia hidup, berperang di medan perang, mati. Dia dihidupkan kembali, berperang lagi di medan perang, mati syahid lagi. Dihidupkan untuk ketiga kali. Berperang di medan perang, mati syahid lagi ketiga kalinya. Tapi dia masih punya utang, kata Rasulullah, tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum dilunasi utangnya atau sebelum orang yang dihutangi mengikhlaskan. Jadi bisa dibayar atau orang itu mengikhlaskan. Nah, bagaimana kalau kita yang uangnya ada di orang, kita bersyukur, insya Allah itu akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga kalau kita ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, ditagih Pak, ditagih sampai kita ikhlas. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau kita punya uang di orang, Pak, uang kita ada di orang, kemudian kita lihat orang ini kayaknya udah gak sanggup, mungkin usahanya jatuh, sudah bangkrut, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bahkan motor saja tidak punya, bahkan pasangan hidup saja tidak punya. Mungkin karena bangkrut ditinggal oleh keluarganya, tidak punya istri, tidak punya anak, tinggal sebatang kara, Pak. Sementara utangnya masih lumpuh. Dalam kondisi seperti ini, Allah mengatakan wa anta saddaqu khairun lahum. Sedekahkan saja, anggap lunas. Insya Allah akan diganti dengan harta yang lebih banyak. Wallahu taala alam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Ada satu pertanyaan dari Pak Bamsu lewat chat, Ustaz. Saya bacakan saja. Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau piutang kita itu kepada korporat, bukan kepada personal atau pribadi? Siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini, Ustaz? Kepada kita di Sirat Kontoro nantinya, maksudnya Siratal Mustaqim atau wallahu alam nih. Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau piutang itu berkaitan dengan korporat, teman-teman, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang memiliki perusahaan itu ketika utang itu disepakati, bukan pemilik yang baru. Nah, kecuali pemilik yang baru, dia sudah sepakat ketika mengakuisisi perusahaan itu, dia akan mengcover semua urusan outstandingnya. Maka outstanding akan dibebankan kepada pemilik yang baru. Tapi kalau ternyata perusahaan yang punya piutang kepada kita, misalkan punya proyek 10 miliar dengan PTA atau dengan BUMN katakanlah. Ternyata PTA ini teman-teman dalam kondisi punya utang diakuisisi oleh PT orang, dimasukkan ke dalam holding yang lain. Maka yang bertanggung jawab adalah yang memiliki perusahaan itu di saat punya utang, bukan pemilik yang baru. Kecuali pemilik yang baru sepakat dengan pemilik yang lama akan mengcover semua utang-utangnya. Jadi cara menagihnya tagih kepada pemilik yang lama. Bagaimana Ustaz kalau pemilik yang lama mengatakan sudah diserahkan kepada pemilik yang baru? Kita datang kepada pemilik yang baru, ternyata kata pemilik yang baru masih tanggungannya kepada pemilik yang lama.
maka diminta akad jual belinya. Perusahaan ini diakuisisinya seperti apa? Apakah tanggungan hutang piutangnya dilimpahkan kepada pemilik baru atau masih tetap berada dalam pemilik lama? Karena ketika kita akan membeli sebuah perusahaan, kita pasti cek nih neracanya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, lalu kita cek. Nah, kalau ada piutang, nah, berarti kan ketahuan Pak nanti di neracanya. Nah, kalau ternyata piutang itu dialihkan kepada orang, maka kita tagih orang yang dialihkan. Kata Rasulullah SAW, "Idza utbi'a ahadukum ila malin falyutbi'uhu." Kalau ada seseorang punya urusan utang piutang, kemudian dialihkan kepada orang yang kaya, orang yang sanggup menyelesaikan utang tersebut, maka ikutilah dia. Artinya tagih kepada orang yang sudah disepakati. Misalkan perusahaan A punya utang 100 miliar, dialihkan kepada perusahaan B yang tidak punya utang, maka kita tagihnya kepada perusahaan B. Jadi boleh teman-teman mengoper utang itu. Sebagaimana orang yang sudah meninggal akan secara otomatis teroper utangnya kepada ahli waris. Misalkan ada seorang orang tua, meninggal, kemudian masih memiliki hutang piutang. Kepada siapa menagihnya? Secara otomatis kepada ahli warisnya. Karena orangnya sudah meninggal, Pak, selesai urusannya dengan manusia. Ditagih kepada ahli warisnya. Kalau dibayar, alhamdulillah. Tidak dibayar juga, alhamdulillah. Ada kesempatan kita masuk surga lewat orang yang punya utang kepada kita. Allahu Akbar. Jadi boleh teman-teman bersedekah untuk melanjutkan, tapi niatnya pertama lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz Farhan. Terima kasih Ustaz Farhan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu, atas kehadirannya di kajian rutin Asoha ini. Insya Allah mendapatkan berbagai yang dikatakan oleh Ustaz Farhan dan semoga dapat menjelaskan dan bukan syariat dengan kajian rutin ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dari sini dari tim host untuk konsultasi. Kita harus besok Ahad, besok batas insya Allah. Apa kabar Pak Babang? Alhamdulillah Ustaz, sehat ya. Sehat. Terima kasih Pak Is. Terima kasih kawan-kawan. Ya, Semuanya sampai ketemu. baik. Kita tutup ya kajian ini. Sehat, selamat beraktivitas.